Korban selamat menceritakan kisahnya ketika berada di kapal Cantika 77 terbakar. Kapal Cantika 77 terbakar hebat Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 siang ketika berlayar dari Pelabuhan Tenau Kupang menuju Kalabahi Kabupaten Alor, NTT. Matias Asmau, salah satu korban selamat kapal Cantika 77 terbakar menjelaskan, sebelum adanya kobaran api, ia mendengar bunyi ledakan di bagian belakang dek kapal. Matias berada di ruang B. Ia menyebut, bagian dek C dan ruang VIP banyak korban terbakar. Matias saat kejadian berada di bagian kanan area B. Ia menyelamatkan puluhan korban ke arah luar. Selanjutnya dia baru keluar paling terakhir. Ia sempat menyelamatkan seorang bayi berumur kurang lebih 1 tahun. Matias mengaku tak mengetahui secara jelas orang tua anak itu. Dia mengaku, sejak api mulai menyala, kapal itu terus melaju hingga 4 jam lamanya. Terbakarnya kapal terjadi sekira pukul 13 WITA di perairan Pulau Timor. Kapal baru terhenti di perairan Naikliu Kabupaten Kupang dan dilakukan evakuasi oleh tim SAR. Matias menyayangkan saat terjadi kebakaran, tidak ada alarm atau tanda peringatan kebakaran. Ia berujar, saat kejadian masing-masing penumpang kemudian mencari keselamatan sendiri. Dia menyaksikan ada penumpang yang memecahkan kaca dan mendobrak pintu kapal untuk menyelamatkan diri. Dia mengaku bersyukur selamat dari musibah nahas itu meski berjam-jam bertaruh hidup dan mati di lautan. Matias menyampaikan, ia menyelamatkan semua penumpang yang saat itu bersamanya. Dia merupakan penumpang terakhir yang dievakuasi tim dari KM Bahari. Korban selamat lainnya, Novita Jolobo, mengaku ia dan ayahnya saat itu berada di bagian belakang dek kapal. Spontan ayahnya menyampaikan bahwa adanya kepulan asap. Saat muncul kobaran api, memang ada arahan dari pihak kapal agar penumpang tidak melompat ke laut. Posisi kapal, kata Novita, tengah melaju atau mengikuti jalur pelayaran menuju Alor. Ia menyebut, kapal saat itu tidak begitu jauh dari pesisir. Karena berdesakan, dan semua penumpang berada di bagian depan, akhirnya penumpang saling dorong hingga ada yang terjatuh dalam laut. Hal ini karena pada bagian belakang sudah dikepung kobaran api. Novita mengaku, ia sempat bertemu ayahnya di tengah laut. Saat itu sang ayah tengah memegang sebuah pelampung. Setelah itu, keduanya berpisah dan hingga kini belum bertemu. Novita mengaku ia berpisah dengan ayahnya akibat hempasan gelombang. Ia menyebut, asap hitam mengepul dari bagian bawah dan atas dek bagian belakang. Api yang terus membesar membuat penumpang panik. Novita juga menyampaikan, pihak kapal juga tidak memberikan instruksi apapun ketika adanya kobaran api. Penggunaan life jacket atau pelampung merupakan inisiatif sendiri oleh penumpang. Ia mengaku terombang-ambing di laut hingga sekira pukul 17 WITA sejak kejadian pukul 13 WITA. Ia memperkirakan lebih dari 2 jam ia bersama penumpang lainnya berada di lautan. Saat ini Novita mengaku tengah menunggu kabar ayahnya yang kini belum diketahui keberadaannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.